izin sosialisasi terkait sadari, yaitu sajak budaya risiko, terus dua budaya sajak risiko untuk transformasi bisnis yang berkelanjutan. Nah, ini disampaikan oleh Bapak Ferry Iriawan. Di sini membahas terkait manajemen risiko dan budaya risiko. Nah, saat ini siapa yang berada di dalam risiko ya, teman-teman, kalau bisa dilihat ini apakah harimau atau si rusa? Yang berada dalam risiko adalah si rusa. Nah, manajemen risiko merupakan suatu risiko itu peristiwa ketidakpastian yang dapat mempengaruhi sasaran perusahaan. Nah, manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, dan respon terhadap faktor-faktor yang dapat menentukan tujuan atau kelangsungan organisasi. Tujuan membangun kemungkinan dan dampak negatif dari memaksimalkan peluang. Komponen utama termasuk identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, dan pemantauan serta evaluasi. Nah, jenis risiko ini ada berbagai jenis, yaitu ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko reputasi. Nah, risk management mindset itu, risk management is not a break, but risk management is a work well and early indicator. Jadi dalam suatu risk management ada semacam objektif ataupun tujuan strategis. Nah, risk management adalah semacam batas atas dan batas bawah yang dapat dilakukan untuk menahan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sehingga tujuan kita itu pada akhirnya dapat tercapai. Nggak apa-apa dia kalau misalnya begitu kita risikonya tujuan kita mengarah ke atas tidak on the track, tapi ada risk management yang membantu mengalihkannya sehingga tujuan akhir kita dapat tercapai. Nah, sasaran ini ada berbagai jenis ya, ada sasaran strategis. Yang salah itu meningkatkan penjualan, itu hal umum. Nah, benar itu meningkatkan penjualan produk obat tindak sebesar 15% pada perluasan distribusi ke produksi baru. Jadi sasarannya itu harus terukur dan memiliki nilai yang kuantitatif. Jadi tidak boleh umum. Dia harus lebih terperinci. Nah, kemudian sama seperti sasaran kepatuhan, operasional, dan keuangan itu sasaran itu memiliki nilai-nilai angka yang secara kuantitatif. Nah, budaya risiko itu merupakan nilai keyakinan, pengetahuan, sikap, dan pemahaman bersama yang dianut oleh seluruh insan dalam suatu organisasi. Ini bukan sekedar prosedur normal, melainkan tentang cara kita melakukan terkait risiko di sini. Disuruh cicil sama regional sama PDPN. Saya jangan kita anti bilang merek. Nah, udah itu ada tuan top, pakai semua. kemudian akuntabilitas, komunikasi terbuka, dan pengambilan keputusan. Aku langsung tuh request mereka. Peran budaya sadar risiko dalam transformasi perusahaan ada sangat inovasi, ada peningkat agilitas dan resiliensi, menjaga keberlanjutan, membangun kepercayaan. Kemudian kita masuk ke soal self assessment. Nah, implementasinya siapakah yang bertanggung jawab dalam implementasi mitigasi risiko? Di sini ada konsep 3 ini model. Yang pertama adalah risk owner, kemudian yang kedua adalah risk management, yang ketiga adalah internal audit. Ini udah cukup, cuman kan iya, aku yang ketiga ini peran audit, yaitu melakukan audit untuk memastikan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko diterapkan dengan benar. Yang pada pokoknya dia memberikan pengawasan independen mengenai efektivitas pengelolaan risiko dan kontrol internal. Kemudian kontrol yang kedua, risk management itu
eh, dengan tanggung jawab memantau dan memfasilitasi penetapan manajemen Tapi risiko aku di ngalah dengan itu, ya udah nggak organisasi. apa-apa lah. Aku dengan ini ngalah. Kemudian Bagiku nggak ada yang resiko. Nggak pertama, ada resiko dalam artian owner itu nggak material lah. tanggung Kan jawab cuma langsung nitip terhadap barang. risiko dalam fungsi Kecuali atau BAST area kasih pengadaan. Nah, itu aku nggak mau juga. Pengadaan aja belum ada. Nah, Berapa SSPA kali? sebagai alat membangun budaya risiko, yaitu Orang ini identifikasi sama risiko, kecepatan. menganalisis Jangan nanti risiko, kita menang. Kalau Tender mengevaluasi bangun tangan dari risiko, Jerman dan kan bang. menghitung risiko. Kan Tender menang. Nah, bagaimana Jerman 2 minggu lagi. FCSI ini membangun budaya Gagal lah. risiko, dia mendorong pendidikan, meningkatkan kesadaran, menciptakan bahasa yang sama, memberdayakan karyawan. Kemudian peran dan tanggung jawabnya yang pertama bisnis proses owner, manajemen risiko dan audit internal sebagai pemilik bisnis bertanggung jawab penuh dalam mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko di area masing-masing. Sebagai risk manajemen bertindak sebagai fasilitator menyediakan teknologi, alat dan Maksud gue biar pelatihan yang nanti pada tahu dia diperlukan untuk ngonit anak pelaksanaan perusahaan dan nyambung ke SSI yang efektif dan audit internal memberikan jaminan independen atas efektivitas proses SPA dan validitas hasilnya untuk Kalau memastikan aku kesana kan istilahnya nggak ada validitas. Nah, kunci keberhasilannya implementasi SPA yang itu sangat bergantung pada kalau gini partisipasi aktif dan komitmen dari berbagai pihak dalam organisasi serta dukungan penuh dari manajemen senior. Demikian saja sosialisasi singkat kita terkait budaya sehari-hari pada pagi ini. Terima kasih abang-abang atas waktunya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, situ bersama sama Bang Dewani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.